Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya wa sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Kitab Ahlul Islam bi khususiyati siyam, tentang kekhususan orang yang kekhususan puasa. Dari Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah radhiyallahu anhu, amin. Sampai pada Wabnu Abi Dunya ya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya masih dalam pasal kedua dari bab pertama. Bab pertama tentang keutamaan siam. Pasal kedua ini tentang khusus keutamaan Ramadan. Wabnu Abi Dunya meriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya fi fadli Ramadan, dalam keutamaan Ramadan, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, syahrun yukaffiru ma baina yadayhi ila syahri Ramadhanil muqbil. Ramadan adalah bulan yang mengkafarah ma baina yadayhi, apa yang ada di hadapannya, ila syahr Ramadhanil muqbil, sampai bulan Ramadan yang akan datang. Maknanya adalah anna shaum Ramadan yukaffiru sanah. Bahwasanya puasa Ramadan itu mengkafarah dosa 1 tahun. Wa hina idzin, dan ketika itu yuskil ya, muskil bahwasanya sauma Arafah, bahwasanya sauma yaumi Arafah, puasa hari Arafah itu yukafir sanatain, mengkafarah dosa 2 tahun. Bagaimana? Karena Ramadan saja mengkafarah dosa 1 tahun. Wa yujabu, dan dijawab bi anna hadza min ba'di fadhaili shaumi Ramadan, bahwasanya ini cuma sebagian saja dari keutamaan-keutamaan Ramadan. Itlau fadhail ukhra katsirah, sebab Ramadan itu memiliki keutamaan-keutamaan lain, katsiratun yang banyak. Bikhilafi shaumi yaumi Arafah, berbeda dengan puasa Arafah. Fa inna dzalika huwa thawabuh, maka itu adalah pahalanya, itu fahasbu saja, itu saja pahalanya. Wala iskala, maka tidak ada kemuskilan. Tsummal mukaffir bi Ramadan wa Arafah, kemudian al mukaffar, dosa yang dikafarah dengan Ramadan dan Arafah, wa ghairihima, dan selainnya, selain keduanya. Inama huwa shaghair, hanya saja itu dosa kecil, al muta'alliqatu, yang berkaitan bi huquqillahi ta'ala, dengan hak-hak Allah Ta'ala. Bi khilafil kabair, berbeda dengan dosa besar. Idza yukaffiru ila ridhahum ya, sebab tidak mengkafarah dia kecuali ridhonya mereka. Ini yang berkaitan dengan hak manusia, maka tidak ada yang bisa mengkafarah kecuali ridhonya orang itu tadi. Walakin idza aradallahu ayyurdiya an syakhsin, akan tapi apabila Allah menghendaki untuk membuat ridho dari seseorang, khusoma'ahu, musuh-musuhnya ya, ridhohum anhu, maka mereka pun ridho darinya ya. Akan tapi kalau Allah menghendaki membuat ridho musuhnya seseorang itu, maka Allah akan berikan pada musuhnya itu apa yang dia ridho, yang membuat ridho sama musuhnya itu, sehingga musuhnya tadi memaafkan. Makanya di antara munajatnya istighfarnya Imam Hasan Basri kan gitu. Allahumma maka apa ini wa bainaka faghfiru, apa yang dosa antara saya dengan engkau ya Allah, maafkanlah. Wa baini wa bainaka, dan sedangkan apa dosa antara saya dengan selainmu, dengan manusia, fatahamalu anni, maka tanggunglah untukku. Tanggunglah itu untukku. Wa in kana shaimu dzalika la dzamba alaih, utiya badalu dzalika takfir raf'a darajatin lahu bil jannah. Utiya badalu dzalika takfir raf'a darajatin lahu bil jannah. Dan apabila shaimu dzalik, orang yang mempuasai itu yang mempuasai Ramadan dan Arafah, tidak ada dosa umpama. Terus kan kalau ada dosa dikafarah dosanya. Nah, kalau tidak ada dosa bagaimana? Maka utiya badalu dzalik, maka diberikan sebagai gantinya kafarah itu adalah sebagai ganti kafarah tersebut raf'ad darajat, pengangkatan derajat lahu bagi orang itu di surga. Jadi diberi yang asalnya kalau ada dosa dikafarah dosanya, kalau tidak ada dosa
untuk dosanya sedikit, dengan kafarahnya masih ada, maka kafarah itu diganti sebagai pengangkatan derajatnya di surga. Ibnu Syahin bitarghibi, dan Ibn Syahin meriwayatkan dalam targhibnya. Dan juga Al-Diya meriwayatkan dari Jarir, syahrul Ramadan mu'allaqun baina sama wal ard. Bulan Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi, la yurfa'u ilallah. Tidak diangkat kepada Allah illa bi zakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Wa dhahir anna dzalika kinayatun an adami tarattubi faidati alaih. Dan yang zahir daripada makna hadis itu adalah itu kinayah, merupakan kiasan tentang adami tarattubi faidati alaih. Tidak adanya akibat daripada faedah itu atas orang yang berpuasa tadi, dalam tukhrij zakat al-fitri, kalau dia tidak mengeluarkan zakat fitrah. Lakin bimakna tawakkuf fi tarattubi thawabil azim. Akan tapi maknanya adalah tawakuf, bergantungnya tarattub thawabi, akibat daripada pahalanya yang besar itu, pahala Ramadan yang besar itu, ala ikhrajiyah, bergantung pada apa? Bergantung pada pengeluarannya, pengeluaran zakat fitrah binisbati lil qadir alaiha, sehubungan dengan orang yang mampu untuk zakat fitrah. Al-mukhatab biha, yang diperintah dengan zakat fitrah, an-nafsi, dari dirinya. Fa ina idzin la yatimu lahu jami'u marutiba, maka ketika dia mampu, maka tidak akan sempurna baginya jami'u marutiba ala shaumi Ramadan, seluruh apa-apa yang ditartibkan atas puasa Ramadan atau diakibatkan atas puasa Ramadan, minat thawab, berupa pahala, pokoknya dan selainnya, illa bi ikhraji zakatul fitri, kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Wa yataraddadu nazar fi tawquf thawab ala ikhraji zakatan mumawwanihi. Dan yataraddad, lalu ragu, an-nazar, pikirannya para ulama, pendapat para ulama ragu tentang tawakuf, bergantungnya pahalanya orang tadi atas mengeluarkannya orang tadi atas zakat mumawwani, zakatnya orang yang dinafkahi. Mumawwanihi itu keliru, mumawwani bukan tak. Jadi apakah juga bergantung pada zakat orang yang dinafkahi? Ini Allah alam, ulama ragu-ragu, karena lafaz hadisnya itu cuma mengatakan bergantung pada zakat fitrah. Soalnya kan zakat fitrah dirinya, bukan zakat fitrah orang yang wajib dia fitrahi, ditanggung nafkahnya. Karena semua yang dia tanggung nafkahnya itu wajib dia fitrahi, ya, istrinya, anaknya. Kalau orang tuanya ikut dia, ya wajib dia fitrahi juga. Wa dhahirul hadis at-tawakkuf, dan makna zahir hadis tawakuf, bergantung. Jadi bergantung juga pada mengeluarkan zakat itu. Summa hikmatu tawakuf ala ikhrajiyah, kemudian hikmah tawakuf, hikmahnya ketergantungan atas pengeluaran zakat fitrah, ketergantungan pahala puasa tadi atas pengeluaran zakat fitrah. Apa hikmahnya? Annaha tuhratun lis-shaimin, hikmahnya bahwasanya zakat fitrah itu sebagai tuhrah, pensucian bagi orang yang berpuasa. Fala yatimu tatahhuri, maka tidak sempurna kesucian orang yang puasa tadi, wa ta'ahulihi, dan kepantasan, kelayakan orang yang berpuasa itu, lidzalika thawabil a'zam, untuk pahala yang paling besar itu, illa bi ikhrajiyah, kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Wa wujubuha, dan wajibnya zakat fitrah itu anis shaghir, daripada anak kecil, wanawi, dan sebangsanya, innama huwa bi tariqit taba', hanya saja itu kewajiban untuk anak kecil dan sebagainya itu dengan tariqit taba', dengan cara pengikutan saja. Karena anak kecil itu ikut kepada orang tuanya, maka dia juga wajib. Ala annahu la yab'ud, ya, bahwasanya tidaklah mustahil anna fihi tathhirun lahu aidan, bahwasanya pada zakatnya anak kecil itu ada tathhirun lahu, ada pensucian bagi dia, bagi orang yang mengeluarkannya juga. Jadi kembalinya pensuciannya juga kepada dia, karena anak kecil itu tidak berdosa. Wa akhraja Muhammad bin Mansur Sam'ani, Muhammad bin Mansur meriwayatkan juga Abu Zakaria Ibn Mundah
Yahya bin Mundah fi amalihima, dalam amali keduanya. Dari Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Innama sumiya Ramadan li'annahu yarmidu dzunub." Hanya saja dinamakan Ramadan karena dia membakar dosa. Ayyudhibuha, yakni menghilangkannya, wa yuhriquha, dan membakarnya. Lakin biqaidihi alladhi qaddamtu, akan tetapi dengan qaid, dengan syarat yang saya dahulukan. Dengan syarat yang saya dahulukan tadi. Ini syaratnya tadi itu. Dalam banyak hadis kan disebutkan puasa Ramadan yang bagaimana yang bisa mengkafarah. Itu yang dijaga dari perbuatan fasik, dari rafas, itu syarat-syarat. Wa kharaja Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan an rajulin minas sahabat, dari seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Syahrani la yanqusani." Ini di Bukhari juga ada. Syahra idin wa Ramadan wa Dzulhijjah. Itu syahra idin. Ini dua bulan hari raya. Dua bulannya hari raya. Syahra idin, dua bulannya hari raya. Apa? Ramadan itu bulannya hari raya Idul Fitri setelah Ramadan. Wa Dzulhijjah, dan Dzulhijjah itu hari raya kurban. Wal muradu anna thawabahuma la yanqus bi naqsihima. Maksudnya tidak berkurang dua bulan itu apa? Maksudnya bahwa pahala dua bulan itu tidak berkurang dengan kurangnya jumlah bilangan bulan itu. Walaupun Ramadannya 29, bukan berarti pahalanya kurang. Itu maksudnya. Ya mu'allaqun bi kullin minhuma. Ya. Karena pahala itu mu'allaq, bergantung pada setiap dari dua bulan itu. Sawaun anakoso tamma, sama baik bulannya itu kurang ataupun sempurna. So pahala itu bukan bergantung pada harinya, tapi bergantung pada bulannya. Baik bulannya sempurna 30 atau bulannya kurang 29 hari. Kama ya'ti, sebagaimana akan datang. Summa madzakara wa madzukira wadihun fi Ramadan. Kemudian apa yang disebut tadi berupa tidak kurangnya pahala itu jelas dalam bulan Ramadan. Wa ma fi Dzulhijjah. Adapun dalam Dzulhijjah, fa inna thawab muta'alliqun bi asyrih. Maka pahala itu berkaitan dengan 10 harinya. 10 Dzulhijjah. Wala atharu li naqsi fi zakah, dan tidak ada bekas, tidak ada pengaruh bagi kekurangan fi padanya. Seperti zakat. Zakah. Wa ujiba bi anna ziyada wa naqs idza waqafa fi dzulqa'dah yalzaminu naqsun naqsu asy dzulhijjah ziyadatu. Dan dijawab bahwasanya az-ziyadah wa naqs, pertambahan dan kekurangan apabila terjadi pada bulan Dzulqa'dah, yalzaminu naqsu asy dzulhijjah, maka mengharuskan daripada kekurangan Dzulqa'dah tadi kekurangan pada 10 Dzulhijjah, au ziyadatuh, atau pertambahannya. Fa yaqibuna tsamin awil asyir, maka mereka wukuf pada hari ke-8 atau hari ke-10. Fala yanqus ajru wukufihim, maka tidak berkurang pahala wukuf mereka. Amma la ghalata fi, daripada apa yang tidak ada kesalahan padanya, binisbalil asyir. Ya. Kalau dihubungkan dengan orang yang wukuf di hari ke-10. Wa kadza tsamin, 10 Dzulhijjah, kan wukuf itu kan 9 Dzulhijjah. Artinya kalau bulan Dzulqa'dah itu tambah atau kurang, maka ini berpengaruh pada awal Dzulhijjah. Bisa jadi wukufnya bergeser secara penanggalan hakikatnya. Walaupun kita kan menghukumi secara zahir. Kita menghukumi secara zahir, bulannya nampak ya berarti tanggal 1 Dzulhijjah, kalau belum nampak berarti belum tanggal 1 Dzulhijjah. Bisa maju bisa mundur. Kan gitu. Maka itu tidak mengurangi pahala orang yang wukuf pada tanggal 10 umpama, karena tidak tepat dalam hal menentukan awalnya karena bergesernya bulan Dzulqa'dah tadi. Wa kadza tsamin, begitu juga wukuf di tanggal 8 Dzulhijjah ala qaulin dhaif, menurut pendapat yang dhaif. Idzal mu'tamad, sebab mu'tamad bal mujma' alaih, bahkan yang disepakati ala mahukiyah, atau menurut apa yang dihikayatkan, anna la yu'tad bi wuqufi ghalatan, tidak diperhitungkan dengan wukufnya secara salah. Kemudian
Ibnu Asakir dan Ibnu Asakir meriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Syahrul Ramadan syahrullah, wa syahrul Sya'ban syahri. Bulan Ramadan adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasul SAW. Syahrul Sya'ban al-mutahhar al-mutahhir, wa Ramadan al-mukaffir. Bulan Sya'ban itu yang mensucikan, sedangkan bulan Ramadan itu mukaffir, mengkafarah dosa. Di bulan Sya'ban ini dikatakan idhafatu Ramadan, penyandaran Ramadan kepada Allah Ta'ala, ila Allah Ta'ala li ghayati tashrif, karena puncaknya kemuliaan Ramadan kama marah sebagai telah lalu. Wa idhafatu Sya'ban ila SAW, sedangkan penyandaran Sya'ban kepada beliau SAW ditamyizi karena keistimewaannya atau pengistimewaan beliau terhadap bulan Sya'ban. Ya Nabi SAW karena yasumu, bahwasanya Rasulullah itu mempuasai Sya'ban kullahu, seluruh bulan Sya'ban, atau aktsarahu, atau kebanyakan bulan Sya'ban, kama ya'ti, sebagaimana akan datang nanti. Bikhilafi sa'iri syuhur, berbeda dengan bulan-bulan yang lain selain Sya'ban, sehingga Sya'ban disandarkan kepada Rasul SAW. Wa akhraja Ibnu Sosorro fi amali. Jadi bulan Sya'ban itu disebut mutahhir karena pensucian, mensucikan ini. Kalau dia memanfaatkan Sya'ban dengan baik, maka dia mensucikan dosa-dosanya sebelum masuk Ramadan. Dengan Ramadan itu mengkafarah daripada kesalahan. Kemudian Ibn Sosorro meriwayatkan dalam amalinya dari Abdullah bin Mas'ud annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang pada kalian bulan yang penuh berkah. Faqaddimu fihi niyyah, maka dahulukanlah pada bulan itu niat di awalnya. Wa wasi'u fihi nafaqah, luaskanlah pada bulan Ramadan itu nafaqah, belanja nafkah. Fa inna syaqiyya man syaqiyya fi batni ummi, sebab orang yang celaka adalah orang yang celaka di perut ibunya. Jadi ketika dia ditulis celaka itu bahagia dalam perut ibunya. Wa sa'id man sa'ida fi batni ummi, sedangkan orang bahagia adalah orang yang berbahagia di perut ibunya. Fi lailatun, pada malam pada bulan Ramadan itu ada lailatun, ada satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. La yuhram khairuha, tidak diharamkan kebaikan Lailatul Qadar illa kullu mahrum, kecuali setiap orang yang terhalang daripada kebaikan. Makanya dikatakan orang celaka itu ya berarti yang sudah dicelaka, memang tertulis celaka, naudzubillah. Sedangkan orang bahagia itu memang sudah tertulis bahagia dalam perut ibunya. Dan itu sudah dijelaskan di hadis-hadis sebelumnya bahwa Ramadan itu ya, berkah bagi orang mukmin dan kecelakaan bagi orang munafik. Seorang mukmin sebelum datang Ramadan dia sudah mempersiapkan untuk. Dan orang munafik, naudzubillah, dia tetap tenggelam dalam dosanya hingga menjadi bulan Ramadan kecelakaan bagi dia. Taqdimun niyyah al-murad bihi taqdimul azm. Mendahulukan niat yang dimaksud di sini adalah mendahulukan azam as-shadiq, tekad yang sungguh-sungguh, ala shaumi, untuk mempuasai Ramadan al-wajil akmal, menurut cara yang paling sempurna, ma'amkanau, apa yang mungkin bagi dia. Wa wajhu tafarru'i qawli fa inna syaqiyya ila akhiri ma qablahu, dan sisi tafarru', pencabangan daripada ucapan fa inna syaqiyya, sesungguhnya orang yang celaka dalam hadis itu, man syaqiyya adalah orang yang celaka di perut ibunya, ila akhiri ala ma qablahu, itu menurut keterangannya itu menurut apa yang sebelumnya. Wa huwa apa? Yaitu wasi'un nafaqah fi, luaskanlah nafaqah pada bulan Ramadan, isyarah ila ma fi hadithi kitabati dzalika wal walad fi batni ummi, itu merupakan isyarat terhadap apa yang ada dalam hadis penulisan hal itu, penulisan kecelakaan atau keberuntungan itu, sedangkan anak itu sedang berada di perut ibunya. Min annahu kama tuktabu syaqawatuh, yaitu bahwasanya sebagaimana ditulis kecelakaan orang itu, au sa'adat, atau kebahagiaannya, kadzalika yuktabu rizqu, begitulah Allah ditulislah rizkinya, bimiqdarin maklum, dengan kadar yang tertentu yang diketahui, dhayiqan wa sa'atan, baik sempit ataupun luas, la yazid wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Wahina izin, maka ketika itu yang bagi seyogianya bagi manusia, insan
Ayu wasi'an nafkah, untuk meluaskan nafkah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Wala yumsik khasyatal faqr, dan tidak pelit karena takut kefakiran. Fa inna dzalika la yanqusu min rizqi syai'an. So itu tidak mengurangi dari rezekinya sesuatu apapun. Lamma taqarrar atau lima taqarrar, karena apa-apa yang telah tetap, karena rizqa, bahwasanya rezeki itu mimma kutib, termasuk sesuatu yang sudah ditetapkan. Wa hutima, sama diputuskan. Wa furigha minhu, dan sudah diselesaikan ketika awal penciptaan, bahkan ketika ditulis di perut ibu itu sudah ditentukan masalah rezeki itu. Maka berluaslah dalam nafkah. Kemudian wa yajuzu an yakuna mufarra'an alal amri bi taqdimin niyah aidan. Bisa juga kalimat asyaki itu, orang yang celaka dan orang celaka dari perut ibunya, itu dicabangkan dari perkataan masalah niat. Jadi kalimat inna syakiyah man syakiyah bi batni ummi, sebenarnya orang yang celaka dan orang yang celaka dalam perut ibunya, itu bisa dicabangkan kepada masalah wasi'un nafaqah, luaskanlah nafkah. Dengan keterkaitan tadi itu, bahwasanya rezeki seseorang itu sudah ditulis sejak perut ibunya, maka perluaslah nafkah. So, orang tidak akan fakir dengan itu. Sebagaimana orang bahagia juga sudah ditulis di sana, orang celaka juga ditulis di ketika perut ibu. Atau dicabangkan dari perkataan niat itu, qaddimu fi niyah, dahulukan pada Ramadan itu niat. Wajah, yaitu diarahkan hadis itu, diarahkan kalimat itu inna syaki itu bi annal insan, bahwasanya manusia yang bagi lahu taqdimun niyah, seyogianya bagi manusia tadi untuk mendahulukan niat bil makna ladzi qaddamtu, dengan makna yang sudah saya dahulukan, yaitu azam tadi itu, azmus shadiq itu, kesungguh-sungguhan, tekad yang sungguh-sungguh untuk mengisi Ramadan. Fa inna dzalika ilam yanfa'u ma darahu, lianau in kata kutiba sa'idan fa nabu muhaqqaqun bi wa'dillahi wa fadlih. Fa kutiba syakiran ya tabila fadlika la yadur. Sebab itu ya, niat azam tadi ya, azam yang kuat, tekad yang kuat itu tadi, ilam yanfa'hu ma darrahu, jikapun dia tidak bermanfaat baginya, tapi dia tidak akan memberi madarat bagi orang itu dengan dia sungguh-sungguh niat itu. Kenapa? Li'anu in kutiba sa'idan, sebab kalau dia sudah ditulis sebagai orang bahagia, fa naf'u muhaqqaqun, maka manfaat dari niat yang tekad yang kuat tadi itu muhaqqaq, sudah terwujud dengan janji Allah Ta'ala wa fadli, dan karunia dari Allah. Wa in kutiba syakian, dan tapi kalau ditulis dia celaka, wal iyadzubillah fadzalika la yadur, maka itu tidak akan memberi madarat, tidak akan berpengaruh niat itu bagi dirinya. Tentu Allah tidak mengizinkan untuk itu tadi, karena Allah lebih tahu orang itu bahagia atau celaka. Dan semua amalnya itu akan menunjukkan dia termasuk orang yang bahagia atau celaka. Makanya Rasulullah kan ketika berbicara tentang ketetapan Allah itu, kemudian dia membacakan ayat Rasulullah, wa amma man ataqa sabir bil husna fasanu yasru yusra, sampai memberi dan dia membenarkan kebenaran, kebaikan yang datang dari Rasul SAW, maka dia akan dimudahkan ke arah kemudahan. Ini amal itu menunjukkan dia ikut kelompok yang mana, termasuk orang yang bahagia atau celaka. Ketika sahabat mengatakan, begitu kami tidak usah beramal ya Rasulullah, karena sudah ditentukan. Beramallah, karena amal itu menunjukkan kamu masuk yang mana. Lalu Rasul membacakan itu, wa amana tawattaqu fasanu yassiruhu lirusul, kami akan mudahkan ke arah kemudahan. Soalnya amam bakhil astaghna, orang yang pelit dan sombong, maka terus mendustakan kebaikan yang datang melalui Rasul. Wasanu yassiruhu lil usra, kami akan mudahkan ke arah kesulitan. Yang ini dimudahkan oleh Allah ke arah amal-amal soleh, yang ini dimudahkan oleh Allah. Beramallah, sebab amal itu menunjukkan kamu masuk yang mana di antara kelompok itu. Kemudian akhrajat Dailami dari Abdullah bin Mas'ud, ja'akum syahrul Ramadan, telah datang pada kalian bulan Ramadan al-mubarak yang penuh berkah, faqaddimu fi niyata, maka dahulukan padanya pada bulan Ramadan itu niat, wa wasi'u fi nafaqah, luaskanlah nafaqah kepada keluarga, itu sunnah. Ibnu Najjar
Ya. Meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, atakum syahrul Ramadan, telah datang bagi kalian bulan Ramadan, khairun wa barakah, itu suatu kebaikan dan keberkahan. Imam Tabrani meriwayatkan, Ibnu Najjar juga Ibnu Najjar dari Ubadah, sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, atakum syahrul Ramadan, telah datang pada kalian bulan Ramadan, syahrul barakah, bulan keberkahan, fihi khair, ya, padanya terdapat kebaikan. Yanzilullahu fi rahmah, Allah turun, yunzilullahu fi rahmatah, Allah turunkan pada bulan Ramadan itu rahmat. Wa yahuttu fi al-khataya, Allah gugurkan pada bulan Ramadan itu dosa-dosa. Wa yastajibu fi du'a, Allah istijabah pada bulan Ramadan itu doa. Wa yubayyi bikumul malaika, Allah banggakan kalian, ini orang-orang yang puasa, di hadapan para malaikat. Fa'addu min anfusikum khairan, maka tunaikanlah dari diri kalian kebaikan. Fa inna syaqiyya man urima fi rahmatullahi azza wajalla, sebab orang yang celaka adalah orang yang terhalang padanya dari rahmat Allah azza wajalla. Terhalang di bulan Ramadan dari rahmat Allah. Niyatubillah. Raja Ahmad, Imam Ahmad juga meriwayatkan dan Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi SAW adalah Nabi SAW yubashiru ashabahu bi qudumi Ramadan, menggembirakan, memberitakan kegembiraan kepada sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Yaqulu Rasul bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarakun, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kata Allah alaikum siyama, Allah mewajibkan atas kalian puasanya. Untuk tuftafi Abu bersama, dibuka pada bulan Ramadan pintu-pintu langit. Untuk lafi Abu Jahim, ditutup padanya pintu neraka Jahim. Wataqulu fi syaitan, wataqulu fi syayatin, dan dibelenggu pada bulan Ramadan itu syaitan-syaitan. Fi lailatul khairum min alfi syahrin, padanya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Wa man haruma khairuha haruma, siapa yang terhalang, man urima khairuha, siapa yang terhalang daripada kebaikannya, maka dia sungguh orang yang terhalang dari kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana أذربنا على وأشربنا وتب علينا توبة تغفر كل أوبة وسلل العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي أسمع وأذل المجود منا وباكتساب منا للمصطفى رسولي أرضى بكل سوري صلى